Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itsna Ninoftika Rahmawati, NIM 2020 SEK 58 dari kelas A1 Sikesha, Program Studi Ekonomi Syariah dari kampus ITB AAS Indonesia. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan Bank Syariah sebagai lembaga intermediate, kemudian yang kedua, bagan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Langsung saja, saya akan menjelaskan Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi. Bank Syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Secara sederhana, menurut Wihantoro, menyatakan bahwa fungsi intermediasi perbankan adalah sebagai lembaga perantara bagi pihak yang kelebihan dana atau surplus spending unit atau SSO dengan pihak yang membutuhkan dana atau deficit spending unit atau DSO. Bila fungsi ini tidak berjalan, maka terjadilah disintermediasi perbankan. Disintermediasi perbankan ini dapat dibagi dalam dua tahap. Yang pertama, terjadi saat SSO tidak mau menyimpan kelebihan dananya di perbankan karena kehilangan kepercayaan pada perbankan. Sedangkan tahap yang kedua, terjadi saat perbankan tidak bersedia menyalurkan dana masyarakat ke DSO karena resiko tidak dapat dikembalikan dana tersebut. Peranan perbankan sebenarnya adalah sebagai sektor penunjang yang berperan dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, serta bertindak sebagai lembaga pengumpul dana dalam masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan bagan penghimpunan dana dan penyaluran dana pada bank syariah. Bisa kita lihat bagan tersebut seperti ini. Prinsip investasi dalam pembiayaan oleh bank syariah terdiri atas investasi dengan skema mudharabah dan investasi dengan skema musyarakah. Pada dasarnya, penyaluran dana dengan skema mudharabah sama dengan penghimpunan dana. Dalam skema ini, seluruh modal berasal dari bank sebagai sohibul mal. Sebagai contohnya, investor atau pemilik modal menginvestasikan uang ke bank. Kemudian uang tersebut dihimpun di bank, kemudian akan diberikan pembiayaan kepada mitra usaha. Sebagai contoh, mitra usaha 1 membutuhkan pembiayaan untuk membeli sebuah kendaraan operasional perusahaan. Setelah pembiayaan tersebut berhasil, maka bank akan mendapatkan keuntungan dan akan dibagi antara bank dan nasabah itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.